Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, untuk memulai hari kuliah kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa dan juga pemberian salam. Silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Yang pertama Aga, Hafiz, Andrea, Audrey, Anissa, Nela, Aura, Hadir Pak. Atijah, Hadir Pak. Bilqis, Hadir Pak. Kalista, Hadir Pak. Desi, Hadir Pak. Raihan. Sakit Pak. Kaki kita berat. Pusing, demam. Dari kapan? Kemarin hari ini. Minggu ya, Pak. Oke. Fitria, Hadir. Indira, Hadir. Kaila, Hadir. Jabarama, hadir Pak. Kaisa Alta, Hadir. Kaisa Septia Rahman, Hadir. Kaisa Wulansari. Baik, hari ini ada satu orang yang tidak hadir. Selanjutnya, minggu lalu kita sudah mempelajari di bab sebelumnya, itu bab 4 tentang hak asasi manusia. Ya, Bapak harap kalian sudah memahami materi tersebut. Minggu ini kita akan membahas materi selanjutnya di bab 5, yaitu tentang perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian memahami tentang tenaga kerja Indonesia. Ya, baik itu dari undang-undangnya sampai pada perlindungannya, karena kalian juga nanti akan menjadi penerus tenaga kerja di Indonesia. Ya, apalagi kalau kita SMK ini, nanti kalian ke depannya akan melakukan bekerja, ya, setelah lulus itu bisa bekerja. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya hari ini untuk melakukan pembelajaran kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Ya, Bapak minta kalian langsung membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, silakan yang heterogen. Ya, silakan kalian bentuk kelompok. Gabung. Ya, gabung. Kelompok baik. Ya, kelompok. Ya, nanti ada laki-laki, ada juga perempuan. Ayo agak sini. Ya. Jadi tempat ke belakang kelompoknya yang betul ke belakang. Baik, kita lanjut. Perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Ini termasuk AD 3.16, menganalisis sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya pertama, diharapkan kalian itu memahami nilai-nilai dalam sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebagai sikap religius seorang pelajar. Yang kedua, peduli terhadap nilai-nilai dalam sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Ya, ini sikap sosial kalian. Yang ketiga, menelaah pengertian tenaga kerja. Dan yang keempat, menganalisis sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Ini sebagai sikap pengetahuan kalian, dan juga nanti akan kalian presentasikan hasil diskusi kalian sebagai salah satu penilaian keterampilan. Ya. Hakikat tenaga kerja, kalian bisa lihat di buku juga, dibuka bukunya. Bukunya dibuka sambil kalian lihat juga, ya. Hakikat tenaga kerja, pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ya, artinya kebutuhannya baik untuk sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat. Yang kedua, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ini juga diatur oleh pemerintah. Ya, artinya setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, jadi pekerja luar negeri pun harus dilindungi oleh negara. Ya, kalau kalian nanti ingin bekerja di luar negeri, itu pasti dilindungi oleh negara. Semua hak-hak kalian dilindungi dan itu diatur dengan undang-undang. Ya, tentunya kalau kalian ingin menjadi pekerja di luar negeri itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun oleh pihak luar negeri. Terkait selanjutnya itu perjanjian tenaga kerja. Hakikat perjanjian tenaga kerja pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di situ dinyatakan bahwa perjanjian antar pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini tentu tadi Bapak jelaskan ada di sini bahwa perjanjian tenaga kerja itu adalah kerjasama antara pekerja dan pengusaha. Di situ juga dibicarakan tentang hak-haknya, upahnya, gitu kan, syarat-syaratnya kalau mau bekerja di situ, gitu kan. Terus dan kewajiban-kewajiban dari pihak pengusaha, ya, atau yang memberikan pekerjaan. Di situ diatur dalam perjanjian kerja. Kalau kalian nanti misalkan sudah lulus mau bekerja, katakan di apotik, gitu kan, kalian kan harus punya kemampuan. Ya, sekarang kalian sudah belajar. Di perapotikan, kalian sudah belajar, nanti kalian tinggal terapkan. Kedua, di sana kan kalian juga harus melihat perjanjiannya, kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, gitu kan. Terus hak kalian itu apa, gitu. Terus upahnya berapa, kan gitu. Kalau sudah setuju semua, kalian tinggal tanda tangan. Itu disebut dengan perjanjian tenaga kerja. Syarat-syarat perjanjian tenaga kerja atau pekerja. Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak. Kalian maunya seperti apa? Pengusaha maunya apa? Gitu kan? Nah, itu adalah kesepakatan kehendak, gitu kan? Yang kedua, wewenang atau kesepakatan menurut hukum. Nah, ada undang-undangnya itu hukumnya. Misalkan kalian ingin gajinya besar, misalkan dia di sebuah perusahaan, ada undang-undangnya bahwa wilayah katakan Depok ini punya yang namanya UMR, ya, batas upah minimum regional. Wilayah Depok ada, nggak mungkin lah kalian mengajukan pekerja ingin gajinya sebagai apoteker misalkan, sebagai pelayan apotek kalian ingin mengajukan gajinya 50 juta sebulan misalkan, ya kan? Nggak mungkin, karena ada aturan UMR. Nah, inilah kesepakatan dan kehendak. Yang kedua, wewenang atau sepakat menurut hukum. Ada undang-undang tadi. Yang ketiga, objek perihal tertentu. Nah, apa yang mau dikerjakan? Kemampuan kalian apa? Dan kuasa yang diperbolehkan. Jadi kalian itu boleh apa aja, hak-hak dan kewajiban kalian itu apa? Sudah paham? Paham. Silakan kalian saksikan. Ya. Nanti setelah kalian menyaksikan penayang ini dan juga dari pemaparan tadi, silakan kalau ada hal yang ditanyakan yang perlu kalian bertanya, silakan. Nanti kita diskusikan. Ini bagian dari kalian memahami berliterasi, ya, memahami materi. Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ini merupakan materi kelas 11 bab 1 semester 6. Ada dua pokok dasar yang utama, yaitu adalah konsep perlindungan tenaga kerja dan perlindungan hukum.
tentang ketenaga kerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian kita masuk dalam klasifikasi tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan penduduknya. Ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yaitu yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut ke materi yang ketiga, itu sebab-sebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja. Sebab-sebab kenapa sih harus ada perlindungan tenaga kerja di Indonesia? Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah posisi kalah yang rendah. Lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas pekerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang tidak memadai cenderung mendominasi pekerjaan kasar. Hal ini juga disebabkan adanya kualifikasi dari para penyedia lapangan kerja dalam masyarakat calon tenaga kerja. Misalnya adalah mencari calon tenaga kerja dalam lulusan SD dikasih lowongan tenaga guru, misalnya jahitnya lulusan SD sampai SMP, atau SMA udah boleh kerja di kantor dari standar. Oke, baik. Dari penayangan dari pemaparan tadi ya sampai ke penayangan video ini, kira-kira ada yang mau tanyakan tidak? Apa yang mau bertanya? Ayo. Oke, kelompok otoriter, silakan. Ya, pertanyaan dia. Apa saja sih penyebab pengangguran? Oke, dari kelompok otoriter, ya kita namakan kelompok otoriter. Menanyakan apa saja yang menjadi penyebab pengangguran. Itu pertanyaannya. Ini terkait dengan ketenaga kerjaan. Sekarang silakan kalau ada yang memberikan jawaban. Dari kelompok lain silakan. Oke. Dari kelompok gotong royong. Dari kelompok gotong royong silakan memberi jawaban. Karena pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Oke. Pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari pertumbuhan angkatan kerja. Ini artinya lebih banyak yang membutuhkan pekerjaan dibandingkan lapangan pekerjaan. Ada lagi yang mau jawab lagi? Dari pertanyaan yang sama? Ada lagi nggak yang mau jawab lagi? Kelompok lain mungkin? Kelompok demokrasi ada nggak jawaban tadi? Pertanyaan tadi mungkin ada? Ya. Ya, jumlah lapangan kerjanya sedikit, pengangguran banyak, yang nyari banyak, itu jadi penyebab pengangguran. Ya, itu salah satu beberapa penyebab terjadinya pengangguran. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan dari kelompok lain. Oke, dari kelompok gotong royong, silakan. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja di Indonesia? Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia? Tadi sudah dijelaskan bahwa di Indonesia ada undang-undangnya, ya. Berarti ada permasalahan. Bagaimana kira-kira? Ada yang bisa kasih jawaban? Kelompok lain? Oke, kelompok otoriter. Mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Ya, mengadakan pelatihan, ya. Mengadakan pelatihan untuk persiapan agar pencari kerja itu punya kemampuan, ya, untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Jawaban lain mungkin kelompok ini kelompok apa? Kelompok musyawarah. Oke, apa? Memperbanyak mendirikan sekolah menengah kejuruan. Ya, memperbanyak mendirikan SMK, bagus. Ya, itu juga salah satu solusi untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan.
karena tadi sudah dijelaskan bahwa SMK itu akan menghasilkan tenaga kerja juga, ya. SMK sekolah menengah kejuruan tujuannya nanti memiliki kemampuan atau kompetensi khusus di bidang ketenagakerjaan. Bisa dibuktikan bahwa SMK itu lulusannya bisa langsung atau mampu bekerja, ya. Itu boleh. Baik, ada lagi pertanyaan lain, Pak? Oke, dari kelompok demokrasi. Apa pertanyaannya? Apa arti pengangguran, Pak? Apa arti pengangguran? Jadi kita bahas tentang penyebabnya, masalahnya. Sekarang arti pengangguran itu apa? Ada yang dijawab? Oke, kelompok musyawarah. Apa artinya? Orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang belum bekerja. Ya, betul ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja intinya. Terus dia sedang mencari pekerjaan. Ketiga, tadi apa tadi? Orang yang belum dapat pekerjaan, ya. Beda. Belum dapat apa mencari beda. Kalau mencari sudah mencari, memang belum dapat. Kalau belum dapat bisa jadi dia nggak nyari, kan gitu kan, ya. Jadi orang yang tidak bekerja intinya, itulah pengangguran, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan diskusi kelompok, ya. Tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ketenagakerjaan tadi sudah ditayangkan. Karena kalian lakukan diskusi kelompok, nanti Bapak berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD masing-masing, nanti kalian isi, ya. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait ketenagakerjaan, ya. Kalian tulis nanti diisi kelompoknya, nama-namanya, dan juga nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan sudah ada terkait dengan ketenagakerjaan. Nanti setelah kalian berdiskusi kelompok, ya, mencari solusi dari permasalahan yang ada di situ, ya, kalian akan mempresentasikan setelahnya, ya. Nanti kalian presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan, dan diharapkan nanti kelompok lain memberikan tanggapan-tanggapan terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh teman kalian. Ya, silakan kalian diskusi. Untuk bahannya kalian bisa cari dari buku paket, bisa mencarinya melalui internet. Silakan buka HP-nya, cari di Google, internet, silakan, ya. Atau mungkin kalian punya referensi lain, silakan juga, ya. Nanti dari pertanyaan yang sudah ada di LKPD kalian juga silakan, ya. Kalian tambahkan terkait dengan beberapa pertanyaan dari yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Ditambahkan aja di situ, ya.
Baik, selanjutnya kita akan lakukan presentasi dari apa yang kalian diskusikan, ya. Jadi nanti untuk presentasinya kalian silakan maju ke depan per kelompok, ya. Nanti Bapak harapkan ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, dan nanti kelompok tersebut akan menjawab atau memberikan tanggapan, ya. Silakan. Jadi setiap kelompok Bapak kasih waktu 5 menit untuk presentasi. Silakan. Untuk sementara di awal pertama kelompok demokrasi, silakan maju. Nanti kelompok otoriter, kelompok gotong royong dan kelompok musyawarah silakan menanggapi. Langsung maju. Maju semua. Bentar ya. Silakan diperhatikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok demokrasi. Kami dari kelompok demokrasi ingin mempresentasikan tentang Tenaga kerja. tentang menganalisis sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Benar? Perlindungan tenaga kerja sangatlah diperlukan sebab dengan adanya perlindungan tenaga kerja, para pekerja jadi bisa bekerja dengan adanya jasa tenang dan aman jika sesuatu nantinya akan terjadi pada dirinya. Pasti dia akan berpikir bahwa dirinya telah memiliki suatu perlindungan, dan perlindungan bagi tenaga kerja di sini harus ada agar tenaga kerja tidak dibutuhkan semena-mena oleh seseorang yang jabatannya lebih tinggi darinya. Salah satu peran dari pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah membiarkan pencari kerja berinisiatif mencari kerja, menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja, memandirikan industri padat karya yang melibatkan banyak tenaga kerja. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu 1. Rekrutmen dan pelatih tenaga kerja. 2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor. 3. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor. 4. Sarana dan prasarana kantor. 5. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor. 6. Laporan sarana dan prasarana kantor. 7. Untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa memperlakukan perbedaan terhadap ras, jenis, dan kelompok. Sekian dari kelompok lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak persilakan untuk kelompok lain menanggapi atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Dari kelompok musyawarah mungkin ada yang ditanyakan. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerja? Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas? Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja apa aja? 1. Rekrutmen dan pelatih tenaga kerja. 2. Mengadakan sarana dan prasarana kantor. 3. Menyimpan sarana dan prasarana kantor. 4. Pemilihan sarana dan prasarana kantor. 5. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor. Laporan sarana dan prasarana kantor. Ada lagi? Ada lagi yang mau Baik. bertanya? Oke, dari kelompok musyawarah kelompok lain. Itu siapa namanya? Fitri.
Ya kelompok yang lainnya. Ada lagi yang mau Kata layak. Ada Ya. yang mau bertanya? Aura. Berapakah usia pekerja produktif? Berapakah usia pekerja produktif? Yaitu 14 sampai 40 tahun. Oke, satu namanya. Aura. Lagi yang lain mungkin ada? Ya, Desi. Apa penyebab dibutuhkannya perlindungan tenaga kerja? Apa perlu? Oke, ya. Perlindungan tenaga kerja sangatlah diperlukan sebab dengan adanya perlindungan tenaga kerja para pekerja jadi bisa bekerja dengan adanya rasa tenang dan aman. Jika sesuatu nantinya akan terjadi pada dirinya, pasti dia akan berpikir bahwa dirinya telah memiliki suatu perlindungan. Dan perlindungan bagi tenaga kerja di sini harus ada agar tenaga kerja tidak diperlukan semena-mena oleh seseorang yang jabatannya lebih tinggi darinya. Oke, lagi. Cukup? Cukup. Oke. Silakan untuk kelompok demokrasi kembali. Ya. Ada baca tepuk tangan sekali lagi untuk silakan. Selanjutnya kelompok otoriter, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain silakan diperhatikan. Ya, ini dua pertanyaan atau tanggapan dari apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok otoriter akan mempresentasikan sistem kerja di Indonesia. Pertama kami akan menjelaskan apa itu sistem tenaga kerja. Sistem tenaga kerja adalah tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan batang atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri atau masyarakat secara umum. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerjaan atau buruh dalam pembuatan perjanjian. Menyediakan pendidikan dan pelatihan berkualitas untuk calon dan para tenaga kerja, memperjamkan yang membatasi kuota tenaga kerja, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, memberi kebebasan tenaga untuk berkreasi, pelatihan, produktivitas tenaga kerja, memberikan insentif berdasarkan prestasi. Tenaga kerja adalah sekian dari presentasi kami mengenai sistem tenaga kerja di Indonesia. Teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Baik, silakan dari kelompok lain yang ingin ada tanggapan atau pertanyaan. Dari kelompok gotong royong, silakan. Apa penyebab diperlukannya perlindungan tenaga kerja? Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja atau buruh dan menjamin kesempatan hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja buruh dalam pembuatan perjanjian. Baiklah. Ada lagi kelompok lain? Demokrasi silakan. Bisa. Apa saja permasalahan yang paling banyak dirasakan oleh para tenaga kerja di Indonesia? Permasalahan yang paling banyak dirasakan oleh para tenaga kerja di Indonesia yaitu kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia masih dihadapi dengan masalah pengangguran, rendahnya produktivitas, dan banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Gimana cukup? Kelompok lain ada lagi? Dari musyawarah mungkin? Ada yang bertanyakan silakan. Oke ya. Mengapa tenaga kerja perlu dilindungi secara hukum oleh pemerintah? Silakan dijawab. Boleh dimusyawarahkan dikasih
ini silakan. Apa pertanyaannya? Bisa diulangi? Coba ulang dulu pertanyaannya. Mengapa tenaga kerja perlu dilindungi secara hukum oleh pemerintah? Mengapa perlu dilindungi dan secara hukum oleh pemerintah? Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Gimana jawabannya cukup? Oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Cukup. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kalian sudah melakukan diskusi kelompok ya, dan juga melakukan presentasi masing-masing dari kelompoknya. Ya, itulah kegiatan kita hari ini. Ya, sebelumnya mari kita tepuk tangan dulu untuk aplaus untuk kita semua. Kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik, ya, sesuai dengan model pembelajaran kita hari ini, yaitu problem based learning, ya, berbasis masalah. Jadi kita sudah membahas tentang masalah ketenaga kerjaan, ya. Semua kalian sudah menggali permasalahannya, kalian juga sudah melakukan analisa terkait dengan permasalahan yang akan kalian bahas, ya. Baik, mari sama-sama kita lakukan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dan diskusikan hari ini, ya. Kira-kira apa menurut kalian yang sudah kita pelajari hari ini? Kira-kira apa? Tentang apa? Oke, kita sudah bahas tentang ketenaga kerjaan, ya. Kita juga sudah bahas tentang perlindungan tenaga kerja. Kalian tadi sudah bahas tentang perlindungan undang-undangnya semua. Kita juga membahas tentang tenaga kerja Indonesia, baik yang ada di dalam maupun ada yang di luar negeri, ya. Itu semua dilindungi oleh. Karena itu kesimpulan kita hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini tentang pengertian tenaga kerja, tentang perlindungan tenaga kerja, ya. Selanjutnya, Bapak juga ingin tahu dengan sistem pembelajaran seperti ini, apakah kalian merasakan lebih nyaman dengan pembelajaran yang biasa? Ya. Oke, lebih suka dari diskusi kan? Dibandingkan dengan pembelajaran pendapatan materi aja, gitu ya. Baik, itu sebuah nanti sebagai penilaian ke depannya, ya. Nanti kita akan lebih banyak mengadakan diskusi-diskusi kelompok, ya, dalam setiap pembelajaran. Oke, selanjutnya Bapak minta dari ketua kelas untuk memimpin doa, ya. Hari ini kita tentukan pembelajaran kita. Mungkin ada yang bertanya lagi nggak sebelum ditutup? Ada, cukup. Ya, baik, ya. Oke, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan dari agama masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.